Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, sahabat-sahabat sekalian. Pada kesempatan ini saya akan bicara tentang profesor termuda dari Politeknik Negeri Balikpapan. Sebagai sosiolog tentu nanti pada akhirnya kita akan coba pahami dengan menggunakan konsep atau teori sosiologi. Sahabat-sahabat sekalian, kalau Anda mengenal Tu'atul Mahfud, seorang dosen muda di Politeknik Negeri Balikpapan, Poltekba, telah menjadi profesor termuda di Indonesia pada usia 38 tahun 9 bulan. Pencapaian ini tidak hanya menjadikannya profesor pertama di Poltekba, tetapi juga menunjukkan bahwa sistem pendidikan dan institusi yang ada memungkinkan terjadinya mobilitas sosial vertikal bagi individu yang berprestasi. Keberhasilan Profesor Tu'atul dalam perspektif sosiologi bisa kita pahami sebagai berikut. Keberhasilan ini dapat dipahami melalui teori modal sosial dan modal budaya yang dikemukakan oleh Pierre Bourdieu. Teori ini menyatakan bahwa akumulasi modal sosial dan modal budaya dapat mempengaruhi kesuksesan individu. Selain itu, teori pertukaran sosial yang dicetuskan oleh George Homan juga relevan, karena keberhasilan Profesor Tu'atul dapat dilihat sebagai hasil dari serangkaian pertukaran yang menguntungkan. Perjalanan akademik Profesor Tu'atul menunjukkan dedikasi yang luar biasa di bidang vokasi. Ia memulai dengan meraih gelar S1 Pendidikan Tata Boga dari Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2008, kemudian melanjutkan studi S2 dan S3 di bidang pendidikan teknologi dan kejuruan di Universitas Negeri Yogyakarta. Dalam perspektif sosiologi pendidikan, perjalanan akademik Profesor Tu'atul dapat dilihat dari sudut pandang fungsionalisme struktural yang digagas oleh Emil Durkheim dan Talcott Parsons. Institusi pendidikan dipandang sebagai agen sosialisasi penting yang efektif dalam menghasilkan individu-individu kompeten. Selain itu, teori interaksionisme simbolik yang dicetuskan oleh George Herbert Mead juga relevan, karena keberhasilan Profesor Tu'atul dalam konteks institusi pendidikan melibatkan serangkaian interaksi sosial yang membentuk identitas, peran, dan pengakuan simbolisnya sebagai seorang akademisi. Gelar profesor yang ia raih berfokus pada bidang pelatihan dan pengembangan keterampilan vokasional. Ini sejalan dengan berbagai riset yang telah ia lakukan yang mencakup topik-topik penting seperti pengembangan karir, perilaku vokasional, pembelajaran berbasis kerja, dan pelatihan vokasi. Dalam sosiologi industri dan kerja, fokus pada pelatihan dan pengembangan keterampilan vokasional sangat krusial. Teori kapital manusia yang dipopulerkan oleh Gary Becker menyatakan bahwa investasi dalam pendidikan dan pelatihan akan meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, interaksionisme simbolik yang dicetuskan oleh George Herbert Mead juga relevan karena pemahaman tentang perilaku vokasional dan pembelajaran berbasis kerja melibatkan analisis terhadap interaksi sosial dan bagaimana makna dikonstruksi di lingkungan kerja dan pendidikan. Dengan pencapaian ini, Profesor Tu'atul Mahfud menjadi teladan bagi para pendidik dan mahasiswa, khususnya khususnya di lingkungan politeknik. Ia membuktikan bahwa usia bukanlah penghalang untuk mencapai puncak karir akademik, asalkan diiringi dengan kerja keras, dedikasi, dan kontribusi nyata dalam bidang ilmu yang ditekuni. Hal ini dapat dijelaskan dengan menggunakan teori mobilitas sosial yang menyatakan bahwa individu dapat meningkatkan status sosialnya melalui pendidikan dan kerja keras. Teori ini relevan dengan konsep mobilitas sosial yang dibahas dalam sosiologi seperti yang dikemukakan oleh Peter Sorokin. Demikianlah sahabat-sahabat sekalian, bahasan kita tentang Profesor Tu'atul Mahfud yang menjadi profesor termuda di Poltekba dan profesor termuda di Indonesia. Ya, usianya tadi 38 tahun 9 bulan. Saya lihat sebentar catatannya, ya, telah menjadi profesor termuda di Indonesia pada usia 38 tahun 9 bulan. Itulah Profesor Tu'atul Mahfud dari
Poltekba, Politeknik Negeri Balikpapan. Sahabat-sahabat sekalian, sekarang kita akan bergeser isunya dari profesor termuda, kita bergeser ke isu yang lain, yaitu isu tentang polemik royalti lagu di Indonesia. Sahabat-sahabat sekalian, kalau kita mendengar tentang berbagai isu, terutama yang berkaitan dengan polemik royalti, maka Anda akan melihat di media sosial ada pihak yang tidak berani lagi menyanyikan lagu tertentu, ada lagi pihak yang berani menyanyikan tapi dengan gaya satir, dan ada juga pihak-pihak yang membuat lelucon humor yang terkait dengan royalti lagu di Indonesia. Bagi saya itu menunjukkan bahwa sistemnya belum berjalan dengan baik dan perlu diperbaiki. Sekarang mari kita lihat analisisnya. Saya beri judul kajian kali ini yaitu Polemik Royalti Lagu di Indonesia, Ringkasan dan Poin Utama. Sahabat-sahabat sekalian, polemik royalti lagu di Indonesia telah menjadi topik yang banyak dibicarakan di media sosial dan media berita. Berikut adalah ringkasan dari polemik ini. Kasus yang memicu perdebatan. Ada 3 kasus yang memicu perdebatan. Yang pertama, pungutan royalti di tempat usaha. Munculnya unggahan viral tentang struk dari sebuah kafe yang mencantumkan biaya royalti musik kepada pelanggan. Yang kedua, kasus mie gacoan di Bali. Salah satu gerai mie gacoan di Bali ditetapkan sebagai tersangka karena memutar musik tanpa membayar royalti. Kemudian ada lagi kasus royalti lagu nasional. Perdebatan tentang apakah PSSI harus membayar royalti untuk pemutaran lagu nasional seperti Indonesia Raya di stadion. Jadi itu 3 kasus yang memicu perdebatan, yaitu pungutan royalti di tempat usaha, kasus mie gacoan di Bali, dan royalti lagu nasional. Sekarang mari kita bahas selanjutnya mengenai poin utama perdebatan. Ada 3 juga. Yang pertama adalah mengenai transparansi dan keadilan. Banyak pihak mempertanyakan transparansi sistem pengumpulan dan distribusi royalti oleh lembaga manajemen kolektif, LMK dan LMKN. Yang kedua, poinnya adalah besaran tarif. Besaran tarif royalti yang dinilai memberatkan terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM seperti kafe-kafe kecil yang banyak bertebaran di beberapa tempat atau kota, bahkan di kabupaten di Indonesia. Kemudian, poin utama perdebatan yang ketiga adalah sosialisasi aturan. Banyak pihak merasa kurangnya sosialisasi mengenai aturan royalti ini sehingga menimbulkan kebingungan dan ketakutan di kalangan pelaku usaha. Sahabat-sahabat sekalian, meskipun menimbulkan polemik, tentu kita tetap harus optimis bahwa persoalan itu akan bisa diselesaikan. Kita bisa pahami bahwa polemik royalti lagu di Indonesia menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk menata ulang sistem royalti agar lebih transparan, adil, dan mudah dipahami oleh semua pihak, baik pencipta lagu maupun pengguna karyanya. Sekarang mari kita bedah lebih lanjut. Polemik royalti lagu di Indonesia dapat dianalisis melalui berbagai teori sosial untuk memahami kompleksitas permasalahan ini. Berikut adalah analisisnya. Pertama, teori kontrol sosial yang disampaikan oleh Emil Durkheim. Teori kontrol sosial melihat polemik ini sebagai upaya untuk menjaga norma sosial dan keteraturan. Aturan tentang royalti lagu adalah mekanisme kontrol sosial yang dibuat untuk melindungi hak cipta dan mencegah tindakan menyimpang atau pelanggaran hak cipta. Kedua, kita bisa gunakan teori identitas dari George Herbert Mead. Teori identitas fokus pada bagaimana individu atau kelompok mendefinisikan diri mereka dalam polemik ini. Pencipta lagu mengidentifikasi diri sebagai pemilik karya intelektual yang berhak mendapatkan imbalan finansial atas jerih payah mereka. Sekarang kita gunakan teori yang ketiga, yaitu teori gaya hidup dari Pierre Bourdieu. Teori ini melihat polemik dari sudut pandang konsumsi dan simbolisme. Memutar musik adalah bagian integral dari gaya hidup kafe modern, sedangkan royalti adalah bagian dari gaya hidup profesional musisi. Yang keempat, bisa kita gunakan teori pertukaran sosial dari George Homan. Teori ini memandang interaksi sosial sebagai sebuah pertukaran sumber daya.
Polemik ini terjadi karena adanya perbedaan pandangan tentang apa yang adil dan tidak adil dalam pertukaran antara pencipta lagu dan pengguna karya. Sobat-sobat sekalian, kita lanjutkan ke teori yang kelima, yaitu teori rasionalitas dari Max Weber. Teori rasionalitas berasumsi bahwa individu membuat keputusan berdasarkan pertimbangan untung rugi. Polemik ini terjadi karena adanya perbedaan pandangan rasionalitas antara berbagai pihak dalam konteks royalti lagu. Yang keenam, kita gunakan teori keseimbangan dari Fritz Heider. Teori ini berfokus pada keseimbangan dalam hubungan sosial. Polemik ini mencerminkan ketidakseimbangan yang terjadi antara pencipta lagu dan pengguna karya. Kemudian yang ketujuh, kita bisa gunakan teori stigma dari Erving Goffman. Teori ini melihat bagaimana individu atau kelompok dicap, distigma karena tindakan mereka. Pelaku usaha yang tidak membayar royalti dapat dicap sebagai pelanggar hukum atau pencuri hak cipta. Yang kedelapan, teori konflik dari Karl Marx. Teori konflik melihat masyarakat sebagai arena pertarungan untuk mendapatkan kekuasaan dan sumber daya yang terbatas. Polemik ini adalah manifestasi dari konflik kepentingan ekonomi dan kekuasaan antara pihak yang memiliki hak cipta dan pihak yang menggunakan hak cipta tersebut. Yang kesembilan, teori interaksionisme simbolik dari George Herbert Mead. Teori ini menekankan pada makna yang diciptakan melalui interaksi sosial. Polemik ini terjadi karena adanya perbedaan interpretasi dan makna simbolik terhadap konsep-konsep kunci seperti royalti dan musik. Kesepuluh, teori difusi inovasi dari Everett Rogers. Teori ini dapat diterapkan pada difusi ide atau norma sosial. Polemik ini adalah salah satu fase dalam proses difusi inovasi, di mana inovasi tersebut sistem royalti menghadapi hambatan dan penolakan dari sebagian masyarakat. Yang ke-11, teori konstruksi sosial dari Peter Berger dan Thomas Luckmann. Teori ini berpendapat bahwa realitas dibentuk melalui interaksi sosial. Polemik ini menunjukkan bagaimana realitas dan kebenaran dibangun secara sosial melalui narasi, media, dan interaksi publik. Sahabat-sahabat sekalian, kita masuk sekarang ke teori yang ke-12. Teori fungsi sosial dari Emil Durkheim. Teori ini melihat polemik dari sisi fungsi dan disfungsi dalam masyarakat. Sistem royalti memiliki fungsi positif untuk melindungi hak cipta, tetapi polemiknya ini adalah disfungsi dari sistem yang ada. Dengan demikian, analisis melalui berbagai teori sosial dapat membantu memahami kompleksitas polemik royalti lagu di Indonesia dan menemukan solusi yang lebih efektif. Saya kira demikian sahabat-sahabat sekalian tentang beberapa isu yang sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.